bertanya soal tidak mampu bayar pinjol, ketakutan bayar pinjol, atau ketakutan didatangi ke rumah, atau tidak ada uang lagi buat bayar pinjol dan segala macam. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti. Sebenarnya tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada yang perlu Anda cemaskan gitu loh. Ya. Itu Anda itu sudah memikirkan sesuatu itu sudah melebihi dari kemampuan Anda sendiri. Sebenarnya poinnya dari situ gitu loh. Ya, sudah melebihi. Contohnya ketika ada debt collector misalnya, Anda mau bayar via online aja atau kami harus jemput ke rumah. Ya, pasti Anda menyampaikan, wah langsung terkejut, jemput ke rumah berarti mereka datang. Padahal mereka baru menyampaikan aja nih. Via WA mereka cuma baru menyampaikan aja. Jadi Anda itu sudah bisa menelan isi dari perkataan itu. Padahal perkataan itu cuma buat nakut-nakutin doang gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman itu kurang lebih seperti itu. Ini oke, yang baru-baru aja ya. Mohon maaf yang tadi ya. Bang, saya galbay esi cash udah 3 bulan, tapi udah nggak pernah diteror. Apa DC bakalan datang? Kan barusan aja saya bahas itu. Selalu tenang kalau nonton video abang. Malam bang, lagi galbay uang mie. Bang, 8 hari DC ngancam mau ke rumah bang. Apa selama ini uang mie ada DC lapangan bang? Makasih, hampir sama pertanyaannya Nur Aini dan Nadia ini hampir sama. Sama-sama takut DC datang ke rumah. Kita nggak jawab ya. Bang, saya galbay di pinjol fintech syariah. Itu legal ya? Ada DC-nya ke rumah nggak? Ya hampir sama. Berarti saya menemukan 3 pertanyaan dengan versi yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Ada nggak DC lapangan? Ada nggak DC yang akan datang ke rumah? Ada ini. Saya bersyukur dan saya berharapnya orang yang bertanya pada saya malam ini itu benar-benar didatangi DC gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghilangkan rasa takut mereka gitu loh. Karena kalau kita tidak berani menghadapi debt collector ini secara offline, kita akan hancur ini. Ya. Kenapa hancur? Karena sekarang gini, masih banyak beredar virtual account ya atau kode-kode FA itu yang palsu. Ya, belum lagi kita disibukkan dengan hal-hal yang kayak double penagihan, double pengiriman, ya. Tapi kalau DC-nya sudah bisa beranjak ke alamat kita, itu ada kemungkinan kita tidak akan masuk lagi ke ranah penipuan. Gitu loh. Ya. Jadi tidak akan ada lagi indikasi uang kita sudah kita bayar, tiba-tiba uangnya menghilang, kita akan terbebas dari hal itu. Makanya kita lebih bersyukur debt collector bisa mengunjungi debitur daripada kita harus melakukan pembayaran secara online. Ya. Tapi malam ini saya menemukan ada 3 pertanyaan dengan pola kata yang berbeda, tapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Ya. Sama-sama takut. Ya. Walaupun dia bertanya, "Bang, daerah sini ada DC lapangan nggak?" Saya cuma pastiin aja sih. "Bang, DC ini datang ke rumah nggak?" Saya nggak takut sih bang. Cuma mau nanya aja. Padahal dalam diri dia, kalau bisa jangan datang. Kalau bisa jangan datang gitu loh. Berarti Anda sudah dikuasai oleh drama dalam pikiran Anda. Inilah orang-orang yang akan mudah hancur duluan. Ya, biasanya seperti itu. Karena dia, rasa takut dia sudah melampaui kapasitas diri dia yang sebenarnya gitu loh. Padahal dia tidak ukurannya dia bertanya itu. Apalagi dia yang membahas hari ini tentang legal dan ilegal. Ya. Kalau kita lihat kemarin itu kayak yang disampaikan oleh SWI misalnya gitu. SWI memberatkan segala sesuatu ini ke ilegal. Ya. Kalau kita tanya juga ke AFPI, dia juga beratkan ke ilegal. Tapi yang viral-viral saat sekarang, kita lebih banyak menemukan di pinjol legal. Ya. Makanya saya bilangin, nggak penting kita bertanya soal legal atau ilegalnya karena konsepnya hampir sama. Ya, contoh gini. Misalnya Anda ngajuin di salah satu pinjol yang legal, yang resmi, yang kata OJK, pinjol legal itu sudah resmi, sudah dilindungi, sudah dibatasi, sudah diberi aturan. Ya, kalau memang pinjol legal itu benar-benar, ya benar-benar, dari mana SMS promosi spam pinjol kepada HP Anda? Ya, contoh, Anda minjam, sebut aja aplikasi A misalnya gitu. Belum tentu dana cair ini di aplikasi A. Ya, 1 kali Anda ajukan, tapi ratusan kali promosi masuk ke HP Anda dari pinjol ilegal. Ya, berarti ada kebocoran data di posisi ini dan berarti ada ketek sebuah data yang saling terhubung gitu loh. Berarti saya memvonis di sini atau saya berasumsi di sini ada pinjol legal yang merawat ilegal. Gitu loh.
Ini untuk yang bertanya, selalu bertanya tentang pinjol ilegal dan legal gitu loh. Makanya saya bilangin hampir sama. Satu kali Anda ngajuin di legal, ratusan kali promosi ilegal masuk ke HP Anda. Berarti ada saling terhubung. Ya. Dan satu hal lagi yang paling penting. Ya, ini paling penting ini. Ketika kita telat bayar ataupun gagal bayar di pinjol ilegal, di legal. Pinjol ilegal tidak cair. Ya. Berarti pinjol ilegal mendapatkan satu data Anda juga. Ya. Tapi kalau pinjol legal cair, lancar, pinjol ilegal akan berurut. Itu melambangkan bahwa data Anda kurang aman dan data ini sudah bocor. Ya. Jadi hari ini jangan tanya lagi tentang pinjol legal, pinjol ilegal, pinjol ini terdaftar, pinjol ini resmi, semua pinjol sama. Ya, sama gitu loh. Jadi misalnya pinjol A legal dan pinjol di bawahnya yang ilegal, biasanya si A yang merawat gitu loh. Ya, mungkin Anda lebih paham daripada saya. Mana tadi lagi tuh, ini banyak nih. Bang, saya Galbay ini udah APK rupiah cepat ada DC bang. Sehat selalu abang, buat hati tenang. Bang, maksudnya slik OJK call 2, call 3 gimana ya bang? Aku Galbay 14 aplikasi mau lunasi, tapi saya tawar nggak mau. Ya udah nunggu, boleh nego aja, lagian duit belum full, rencana mau saya nego satu-satu. Ya kalau untuk call 1, call 2, call 3 sampai call 5 untuk keterangannya Anda boleh cek di Google itu. Di masing-masing itu bisa diuraikan. Kalau saya nguraikan hari ini akan sulit untuk Anda cerna. Bang, saya Galbay di Kredivo hampir 1 bulan. Solusinya bang, saya posisi benar-benar belum ada dana, cari uangnya dulu. Selalu tenang jika melihat video solusi hutang. Saya banyak Galbay tapi saya orang timur bang. Oke. Malming nggak sama istrinya bang. Oh iya. Bang, aplikasi apa ya yang DC-nya datang ke rumah? Nggak tahu saya nggak ngurusin itu sih. Mau DC datang ke rumah, mau nggak ada urusan saya itu. Urusan saya hari ini, kalau Anda mampu bayarkan, nggak mampu, ayo kita berdiskusi. Itu aja. Bang, saya dulu pernah ngajuin ke beberapa APK, tapi semua belum pernah ada yang di ACC. Tapi kenapa selalu ada yang nagih? Ya karena itu sudah permainan gitu loh. Jadi mafia-mafia itu, yang penting dia sudah mengantongi data Anda, dia bisa aja untuk menagih Anda gitu loh. Ya, makanya saya bilangin tadi, Anda ngajuin ke legal, ya satu aja Anda ngajuin, itu belum tentu Anda diterima, tapi promosi ilegal ratusan masuk ke handphone Anda. Ya. Berarti ada rolling data. Selamat malam bang, salam dari Padang bang. Pernah sekali di Exmar itu bang, tapi nggak berani nyapa. Di Exmar, oke lah. Bahkan dia sampai mau datang ke rumah. Nggak ngerti apa ini. 16 aplikasi Galbay yang berlogo OJK. Galbay sudah hampir sebulan, paling cepat yang baru datang DC Kredivo sama aku laku. Oke. Sidoarjo hadir bang, salam santun bang, terima kasih, nyimak aja lah. Bang, CS pinjaman nasional masih teror terus, padahal dana tersebut langsung saya kembalikan, tapi masih dihubungin sama CS yang lain. Ya makanya saya bilangin, ya, ketika Anda mendapatkan satu transferan yang Andanya merasa tidak pernah mengajukan, jangan buru-buru untuk dibalikkan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah seperti yang ada di pikiran Anda. Justru akan nambah masalah. Ya, salah satunya ini, duit sudah Anda kembalikan, tagihan ada. Gitu loh. Tidak beres itu bang. Sabar abang, semangat terus buat abang, oke. Bang, kalau saya udah lunas tetap ditagih, gimana solusinya bang? Ya jangan mau lah. Data saya disebar luaskan. Hai malam, HCI gimana bang? Bang, kalau dana PIK sebatas SMS bilang mau ke rumah, apa itu betul? Mudah-mudahan ya, biar kita takut-takutin orang-orang yang takut didatangi DC. Bekasi hadir bang, sehat dan sukses terus. Bang, saya nggak punya duit bayar aplikasi solusi kita, saya takut diteror, matikan kartu aja sebelum jatuh tempo. Apakah DC-nya itu akan lapor kita ke polisi? Sejauh ini belum ada.
Bang, akankah DC-DC OJK datang ke tempat kerja? Saya nggak tahu tempat kerja Anda, saya juga nggak tahu DC-DC-nya apa. Bang, saya galbay di beberapa APK. Apakah berpengaruh pada M-Banking BCA? Saya bang, kalau Anda rasanya ragu, saran saya alangkah baiknya reset dulu HP Anda, reset ke setelan pabrik. Ya, habis itu Anda download lagi, biasanya BCA itu tidak begitu sulit ya, Anda download lagi supaya mengatasi sadapan-sadapan berikutnya. Ganti MPIN Anda atau password Anda ya. Salam dari Lampung. Bang, EasyCash DC-nya datang nggak bang? Bagaimana kalau galbay dipinjol ilegal? Berarti Anda tidak ada uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Medi bikin semangat aku tiap hari. Selalu sehat ya bang, bersama tim jadi motivator terbaik untuk yang galbay. Ya, jangan lupa di share juga video ini. Assalamualaikum, hadir Bogor bang. Oke, kita tutup dulu ya. Jadi masih banyak ternyata yang ketakutan datang ke rumah. Ya, pantas setiap hari itu tim saya disibukkan dengan screenshot sampah dari orang-orang ya, atau dari teman-teman yang mungkin dapat teroran, mendapat ancaman dari DC. Habis itu Anda screenshot, Anda kirimin ke tim saya. Itu banjir banget memang di data itu, gitu loh. Pasti yang ditanyanya juga konsepnya hampir sama. Apakah DC ini datang ke rumah? Apakah ini pinjol legal? Apakah ini pinjol ilegal? Pasti pertanyaannya juga hampir sama dari hal itu, gitu loh. Tapi buat teman-teman semuanya ya, coba tanyain ke diri Anda, sampai kapan rasa takut itu harus menguasai Anda? Itu aja dulu ya. Sampai kapan gitu loh. Itu aja Anda tanyain kepada diri Anda. Kalau Anda menemukan jawabannya, pasti besoknya Anda tidak akan takut lagi. Ya. Oke, saya lanjutin nih. Selamat malam bang, saya beberapa bulan lalu habis 11 juta buat bayar pinjol. Tapi tahun ini saya nyerah, saya OTW galbay bulan ini. 13 aplikasi saya galbay dari awal bulan. Ya memang wajar. Biasanya orang-orang yang mengetahui channel solusi hutang atau orang-orang yang mendapatkan notifikasi atau sempat mungkin nyasar ke solusi hutang, biasanya orang-orang yang sudah kehabisan uangnya gitu loh. Selagi uangnya masih ada, itu mereka tidak akan pernah berpikir untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan mereka. Biasanya seperti itu. Kalau yang saya temukan ya, biasanya sudah habis sekian puluh juta, sekian juta baru sadar. Oke, mana lagi nih? Betul bang, data disebar. Kata kita tahunya dari DC yang telepon kita, tanya saya pinjam apa, tapi jawabannya tidak sesuai bang. Biasanya memang seperti itu. Bang, kalau aplikasi yang sudah diblokir tapi masih ditagih-tagih juga, ganti aja nomor Anda. Selesai udah itu. Baru satu yang galbay ada kami, yang lainnya akan segera nyusul galbay juga. Habis kalau nggak di stop pinjol, malah bikin pusing di dunia nyata. Darai pada stres mikirin utang, alangkah baiknya minum susu jahe dulu ke sini. Oh gitu ya, lokasinya BSD, jadi iklan ya gitu ya. Bang, saya pengen minta tolong bang, saya punya utang cuma 530, saya disuruh bayar 2.300.000. Gimana bang, saya tidak punya uang di dana usaha. Anda nggak punya uang, nggak perlu khawatir itu. Yang saya khawatirin, Anda mempunyai uang 2.500.000, hutang Anda 530, nanti Anda bayarin semuanya. Itu yang saya khawatirin. Tapi kalau Anda tidak ada uang, saya nggak begitu khawatir, karena nggak akan ada yang Anda bayarkan gitu loh. Bang, tolong jawab, kalau sebatas SMS apa benar datang? Itu SMS sudah 3 hari lalu, tapi sampai sekarang nggak datang. Yaudah, itu Anda tahu jawabannya. Kalau kita melaporkan DC yang meneror, salah nggak bang? Kontak saya dicantumkan oleh kakak saya sebagai kontak darurat dia galbay di ilegal bang, tolong bantu. Anda nggak salah kalau melaporkan DC-nya ya, tapi jangan marah kalau tidak ditanggapi ya. Itu aja sih. Kalau nggak ditanggapi, jangan marah. Kalau pinjol yang 7 hari tenornya bisa datang ke rumah nggak bang? Assalamualaikum, selamat malam, sehat selalu. Malam bung, ada yang aneh bung, saya galbay di APK pinjol ilegal Dana Rakyat. Saya tunggu-tunggu terorannya dan sebar data mereka, ternyata sudah telat 35 hari. Tidak ada itu semua. Alhamdulillah. Oke.
Selamat malam bang, data saya disebar pakai gambar porno, dibilang open BO. Ini yang bikin unik gitu ya. Jadi ini buat teman-teman khususnya kaum wanita ya, yang mempunyai pacar profesinya mungkin penagih hutang, terutama dari pinjol ilegal. Hati-hati membagikan foto-foto pribadi Anda. Biasanya foto pribadi Anda diedit dengan wajah orang lain, itu dikirimkan gitu loh. Biasanya seperti itu. Kalau mereka cuma masuk sebatas internet, internet sudah memblok untuk video-video yang 18 ke atas ya, atau foto-foto yang tampilannya agak vulgar. Jadi hati-hati buat kaum wanita yang mempunyai profesi pacarnya debt collector, pinjol ilegal. Jangan bagikan foto-foto pribadi Anda. Nanti foto pribadi Anda disebarkan gitu loh. Biasanya cuma diedit wajah jadi orang lain. Ya, itu biasanya foto-foto pacar-pacar mereka itu dieditnya gitu loh. Ya. Bang, kalau pinjol ilegal pinjam cepat sudah menyebarin data pribadi, apakah mereka akan datang ke rumah? Ternyata masih banyak ya, pantas. Saya bikin video, misalnya saya bikin gini. Akibat gagal bayar pinjol, rame. Resiko gagal bayar pinjol, rame. Misalnya jenis debt collector yang datang ke rumah, rame. Ternyata masih banyak orang-orang yang takut didatangi DC. Ya. Ditambah lagi yang dia takutin itu ilegal. Ya ampun ya. Jadi ini buat saran saya aja ya, buat teman-teman yang masih takut didatangi debt collector, coba masuk lagi ke video saya. Mulai dari awal video saya update sampai sekarang. Mungkin video saya totalnya hampir mencapai 1.000. Ya, 1.000 video. Dan Anda lihat di situ. Saya sudah bilangin itu. Kalau yang ilegal kekuatannya di sini. Ya, kalau yang legal kekuatannya di sini. Anda bisa lihat lagi gitu loh, biar Anda paham. Sambil Anda santai-santai nanti, mana tahu Anda mempunyai paket malam atau kuota malam, Anda boleh tonton itu. Ya. Supaya Anda itu tidak dilema setiap hari. Tidak membentuk suatu skenario yang aneh-aneh dalam pikiran Anda. Lihat video abang, saya jadi semangat lagi, jadi lebih tenang. Oke nih. Untuk teman-teman yang gagal, susah panik, bambu runcing aja bisa mengalahkan penjajah. Oke. Lihat video saya, kasih semangat sama suami saya. Alhamdulillah suami saya agak tenang. Tapi yang suami saya takutin orang kantor yang sudah tahu dipecat gitu loh. Soal Anda ini, kita ambil posisi. Memang siapa yang tidak membutuhkan pekerjaan? Dengan kita bekerja, kita mendapatkan suatu hasil. Ya. Tapi kalau soal ada suatu terjadi permasalahan, habis itu Anda dipecat dari pekerjaan Anda, jangan menyesali diri. Anggap aja gini, mungkin rezeki Anda sampai di situ, di perusahaan itu gitu loh. Dan mungkin Tuhan itu akan mengganti di tempat lain. Ya, karena saya masih percaya salah satu mungkin dari Allah itu yang menyampaikan bahwa dia tidak akan mengambil sesuatu dari umatnya, melainkan diganti. Jadi kalau hari ini Anda dipecat, jangan berkecil hati. Ya, Tuhan tidak akan mengambil rezeki Anda, tapi akan diganti. Bukan saat itu diganti, tapi digantilah di hari lain dengan porsi yang berbeda. Yang penting Anda yakinin aja, berdoa, tetap berusaha. Ya, jangan hanya sebatas ini. Mohon maaf ya, dengan gaji UMR Anda dipecat. Saya paham banget gitu ya. Mungkin Anda yang membutuhkan, mungkin dengan ekonomi seperti ini, mungkin itu jumlah yang sangat besar sekali, sehingga Anda menyesali setiap hari, sehingga peluang-peluang cantik atau peluang-peluang bagus yang ada di depan mata Anda malah terabaikan karena Anda fokus ke UMR yang telah dipecat ini. Gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Coba Anda pahami lagi, tetap berdoa, tetap berusaha gitu loh. Karena janji Tuhan itu pasti. Yang namanya rezeki itu tahu di mana Anda. Anda tidak akan pernah tahu di mana rezeki Anda. Tidak ada manusia yang tahu, wah rezeki saya ada di sana. Ya udah tinggal ambil aja, tapi tidak ada manusia yang tahu. Tapi rezeki tahu di mana Anda. Ini rezeki si A, rezeki si B, rezeki si C tidak akan pernah tertukar. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau hanya sebatas Anda dipecat atau dikeluarkan. Yang penting Anda masih sehat, Anda masih bisa berpikir, masih bisa berusaha, lakukan hal itu. Abang, kalau galbay pinjol legal atau ilegal, BI checking gimana? Masih juga ya. Bang, saya galbay baru 3 hari, saya ganti nomor WA dan HP, tapi ATM sudah terblokir. Apa sebabnya ya? Apakah ini blokiran dari OJK? Gak ada hubungannya, ya.
Sekarang aneh-aneh itu. Ada juga yang memalsukan surat dari OJK, ya, untuk menagih, seolah-olah OJK lah yang menagih. Ya, atau mungkin mereka memalsukan email dari OJK, seolah-olah OJK yang mengirim. OJK telah mengkonfirmasi dia tidak akan ikut campur, baik itu segi penagihan, segi untuk memblokir ini segala macam, tidak akan ikut campur dalam hal itu, baik itu bank, non bank ataupun perbankan lainnya. Anda boleh tanya ke OJK langsung. Jangan Anda itu hanya mengikuti dari perkataan DC. DC itu nggak ada, jadi EQ-nya itu min gitu loh. Tapi kalau Anda percaya ucapan DC, berarti EQ Anda lebih min daripada DC itu. Ya. Jadi buat teman-teman itu, coba lagi. Makanya saya bilangin, coba benahi dulu apa yang salah dengan diri Anda. Kalau saya paham banget, rasa takut yang terlalu berlebihan, sehingga kepintaran dalam pikiran Anda hilang begitu saja. Itulah sebenarnya. Kalau dari saya, tapi tanya ke diri Anda yang lebih tahu apa penyebabnya, kenapa Anda harus setakut ini. Ya. Ini kalau saya ikutin pertanyaannya, pasti pertanyaannya sama semua ini. Lompat-lompatin aja ya. Tapi gimana caranya biar data saya tidak disebar ke kontak teman saya, Bang? Ikuti mau DC. Ya. Kalau DC minta uang, kasih uang. DC minta perpanjang, kasih perpanjang. DC minta motor, kasih motor. DC minta HP, kasih HP. Dalam hati Anda, saya nggak sanggup, Bang. Ya udah, diam aja sampai di situ. Mana mungkin Anda tidak mampu bayar, data Anda tidak disebar. Mustahil, karena kekuatan mereka adalah data di ponsel Anda. Lain hal kalau Anda mau dijadikan ATM berjalan oleh debt collector. Itu kemungkinan besar. Ini lagi. Kita lompat-lompatin aja ya. Lagi galeri FB dan lain-lainnya bisa dibaca sama pinjol nggak, Mbak? Bang, teror telepon, SMS, dan WA sama sebar data bisa sampai berapa lama? Sampai Anda berhenti memikirkannya. Bang, saya jual galbay, pinjol legal diancam mau dipenjarakan. Nggak ada itu. Ya. Yang tanya DC datang terus, mereka nggak pernah nonton sampai habis, Bang. Pastinya mereka nonton setengahnya aja. Saya bilangin, halo selamat siang buat teman-teman semuanya yang masih setia. Udah sampai itu aja mereka masuk kolom komentar. Habis itu udah ditinggalin gitu aja. Mereka nggak akan nonton sampai habis gitu loh. Dan akhirnya apa? Sibuk bertanya terus. Sampai kapan gitu loh. Ya, saking sering Anda bertanya, semakin dekat kehancuran buat Anda. Ya, tapi semakin banyak Anda memahami, semakin tipis lubang kehancuran yang akan berada pada diri Anda. Ya, orang yang bertanya belum tentu paham. Orang yang sudah paham tidak akan mungkin lagi dia bertanya. Ya, Tuhan akan mengganti dari tempat lain. Amin, pasti. Thank Bang untuk solusi dan saran-sarannya. Saya bebas dari pinjol ilegal walaupun malu karena data disebar. Amin ya Allah. Terima kasih Bang. Saya bakalan share ke suami. Terima kasih banyak Abang. Sukses selalu, sehat selalu. Bang, kalau nomor saya diganti, apa data pribadi saya tetap disebar ke kontak-kontak saya? Bang, kalau di Palembang ada ndak DC-nya kredivo? Malam Bang, kalau gagal bayar KTA bagaimana hukumnya? Gagal bayar itu hukumnya perdata. Perdata itu mungkin one prestasi. Di balik one prestasi itu sudah ada di situ, ada denda dan ada bunga. Itulah hasil dari one prestasi. Itulah hukumnya yang akan Anda terima. Kalau Anda tidak mampu juga mencukupi denda dan bunga, makanya nama Anda dimasukkan ke dalam blacklist. Itu pun kalau mereka ada untuk channel ke Bank Nasional. Ya. Bang, saya mau nikah tapi masih punya hutang di kartu kredit Traveloka, HC dan banyak aplikasi yang lupa. Udah lebih 6 bulan tidak ada tagihan dan teroran. Apakah nanti setelah nikah takutnya ditagih dengan nilai yang besar? Nanti setelah nikah pindah aja Anda. Ya, cari tempat tadi mana kayak diam aja di situ lagi. Bang, kalau galbay kita nggak aktifin bakalan dihubungi kemana Bang? Ke nomor kontak darurat.